sebagai orang tua dari Kak Virgon seperti apa sih, Mam? Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Laporin aja nggak apa-apa. Ada salah, terus nya kepalanya diceng. Saya yang Itu termasuk sekuat tenaga ya? saya yang ngeliat Gitu. dia dengan ujungnya ini kok. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal mendengar klarifikasi dari Eva Manurung, yaitu kita bisa bilang ibu atau mama Virgon gitu ya, yang nge-up ke media nih. Gimana reaksinya ketika anaknya diduga ini dilaporkan oleh Inara Rusli, teman-teman, sebagai penyebar CCTV. Ya, yang mungkin kalau tanpa CCTV itu kita tidak tahu nih Wardah bakal bisa ngelapor atau tidak, karena buktinya nggak cukup kuat ya. Yuk, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena kita akan selalu mengkupas kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini kan perihal Kak Virgon kan katanya di banyak netizen mengatakan bahwa kemungkinan Kak Virgon juga akan dilaporkan perihal penyebaran atau pemberitahuan soal CCTV. Mohon maaf sebelumnya. Tapi mungkin kami sebagai orang tua dari Kak Virgon seperti apa sih, Mam? Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Laporin aja nggak apa-apa. What? Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya. Tapi kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Logikanya. Miris yang melakukannya di rumah ya, Bu? Ya itu dia. Maaf, Mami sudah ketemu dengan anak-anak kalau tidak salah gitu. Saya belum siap. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis kegerangan. Iyalah, ibunya sendiri ya. Tapi bentar guys, sebenarnya anak-anak itu tahu nggak sih mamanya tuh nikah siri? Kan harus ada saksi. Dan kalau misalnya disembunyikan, nikah pun disembunyikan oleh anak-anaknya, aku nggak bisa bicara apa lagi sih. Kemarin kan sudah jalan-jalan ya sama Bang Virgon. Mami tahu nggak? Tahu. Oke, itu dia reaksinya. Tapi kalau kita bedah lagi nih ke jejak digitalnya gitu ya. Ini dia. Dulu Eva Manurung sempat beradu selisih juga lah di media. Inara Rusli ganti ART 50 kali. Nggak percaya nanti kalian kalau mau coba-coba jadi pembantunya aja di rumah lu 3 bulan. Nah, biar tahu akhlaknya kayak apa. Wah, emosi. Dia galak loh. Hamil kedua anak itu galak. Kayak gitu, emosian kayak gitu. Oke, tapi ini dibantah juga sama Inara Rusli. Betul, itu sampai 50 kali ganti. Mungkin ya sekitar segitu, karena aku orangnya nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak cocok, langsung Mbak, kayaknya saya kurang cocok, boleh langsung balik aja ke yayasan. Ya bagus dong apa adanya. Ya, kalau aku nggak mau maksa orangnya, jadi kalau aku lihat orangnya kurang srek gitu kerjanya, atau misalnya dianya memang nggak betah, nggak kerasan, aku nggak mau maksain orang untuk kerja di situ gitu. 50 kali itu selama 9 tahun. Selama 9 Iya. Ya, 9 tahun. wajar lah ya. Tapi banyak juga loh itu 50 kali. Iya, ada Aku tuh orangnya males debat, males argumen, males maksa orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak sek gitu, mimiknya kerja nggak kurang gimana, ikhlas. kurang genah, kurang ikhlas, aku mendingan ya udah nggak apa-apa, silakan aja gitu pulang, nggak apa-apa. Oke, banyak ya. Nah, kalau kita lihat di komentarnya teman-teman, coba yang pernah jadi ART-nya speak up. Bisa huru hara lagi nih, part 2 nih.
Gak mau ribet tapi puluhan kali ganti. Tapi selama 9 tahun ya, 9 tahun. Kalau 9 tahun aja ya setahun lah, masih oke lah. Oke banyak banget. Next, Ibu Virgon sambil nangis cerita perilaku Inara Rusli terhadap keluarga besar. Inara Rusli semakin terpojok karena Ibu Virgon mengikuti kejelekan yang dilakukan Inara Rusli kepada keluarganya. Dia itu agak kurang hormat sama keluarga saya. Dan keluarga saya itu banyak tersakiti di belakang. Gitu loh. Kurang hormat itu kurang hormat seperti apa ya? Iya. Contohnya saja, Ibu. Waktu itu ada saya ulang tahun. Kita minum apa namanya itu di salah satu hotel, nggak usah pakai nama brand. Kita bareng-bareng. Terus yang namanya saya ulang tahun, bebas dong mau pilih apa. Mau minum apa. Putri saya yang paling tua ngambil es kacang merah. Ini sebenarnya kecil, tapi nilainya itu menyakitkan hati tau. Terus dia bilang, ngapain diambil lagi? Ini aja nih 1 bagi 2. Anak saya nangis loh. Sumpah, anak saya nangis. Itu yang ada banyak hal. Di saat hari-hari besar kayak Natal, ya kan? Oke lah, mungkin dia nggak mau ucapin Natal ya kan. Tapi setidaknya ngomong, Mam, ini lo Mama, aku kasih uang, terserah Mami buat apa, beli baju ya, terserah bawa beli apa enggak. 300.000, dan itu sudah 3 tahun. Mama, Saya itu seperti terhina. Seperti gimana yang mau saya bilang, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma diam, saya tunduk, saya cuma bilang terima kasih, saya masuk ke kamar dengan derai air mata. Mama, selama ini yang Mama tahu, Kak Inara sama Mas Virgon udah berapa tahun menikah? 8 tahun. 8 tahun bersama. Selama tahun bertahun itu setahun, 2 tahun. Apakah Kak Inara sering komunikasi sama Mama untuk menanyakan kabar, kesehatan Mama, Kirim makanan. Gimana ya saya bilang ya? Ina itu nikah sama Virgon memang sudah terkenal, tapi belum sebanyak ini uangnya. Ya, sehingga kontrak rumahnya aja masih kakaknya. Jadi uangnya kemana? Virgon itu cuma bisa kasih Ina tuh uang dapur tuh 10 juta. Waktu itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat Virgon aja udah berwarawiri ke sana kemari, ya sudahlah. Kata kakaknya ya udah dikontrakin apartemen, dikontrakin rumah. Apakah dia nggak inget? Cuman keluarga saya yang berperan seperti itu di tengah-tengah. Saya tahu saya pihak laki-laki. Ya kan, ada nggak keluarga dia yang mau berkorban seperti itu? Nggak ada. Oke, baik. Jadi komunikasi antara ibu dengan Inara itu seperti apa? Apakah lancar layaknya menantu dan juga mertua, atau komunikasinya tuh ya jarang-jarang? Apakah hubungannya baik Dari di awal-awalnya? Saya orangnya banyak kan ngalah ya. Tengah malam aja saya pernah keluar dari rumah. Ya, semi diusir. Itu 2 hari saya pergi dari rumah, Virgon telepon saya, Mam, saya sorry Mam, minta maaf Mi, balik lagi ke sini Mam. Enggak nak, aku cuma bilang, dia kan hamil anaknya yang ketiga. Dia bilang, pokoknya ada, saya cerita sama mamanya tanya saya, Opung, waktu itu Virgon kenapa gini? Aku bilang, iya waktu itu Virgon mau ngelamar ini. Nggak ngerti apa yang disampaikan sama Inara, sehingga Inara tuh ngamuknya seperti saya, Virgon tuh sampai ikut ngamuk sama saya, dia dorong meja sama saya. Aku cuma bilang, kau seperti ini, kau jangan lihat aku mati, kau jangan tengok aku mati, aku bilang. Wow. 2 hari kemudian dia telepon minta maaf Mami, I love you Mami, minta maaf. Aku nggak bisa denger ribut-ribut Mi, sampai kayak begitu ngomong sama aku. Iya nak, aku nggak apa-apa, aku bilang istrimu lagi hamil, mungkin bawaan istrimu, aku ngalah, aku pergi ngalah. Begitu dia melahirkan, aku duluan orang pertama di situ. Kurang aku sebagai mertua, makanya aku selalu bilang kamu nggak bakalan dapat mertua sebaik saya. Baik. Wow, Inara pernah mengusir. Oh my god. Oke, ini dia ya yang menjadi pukulan terkuat buat Eva Manurung, ibunya Virgon ya. Pantas ada lagu Diari di Persiku yang kayaknya itu dari background Virgon ya. Kadang orang kayak gini dipandang rendah orang, tapi ngomongnya fakta loh. Tapi ini kayak ya, aku nggak tahu ya bener atau tidaknya. Tapi kalau emang bener itu wow. Emang sejahat itu ya. Masa orang tua dari Virgon diusir, dimarah-marah. Ya aku nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu nih. Ini kan hanya satu sisi aja dengernya. Next, Ibu Virgon peringatkan dan mengancam akan membongkar semua kekakuan Inara. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Jadi saya juga minta sama menantu saya, kamu kalau bicara jujur,
Jangan kamu goreng sana goreng sini supaya kami ini tertekan sekeluarga. Apa perlu saya ceritakan yang detail-detail supaya kamu malu? Enggak. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Baik. Baik, Mami. Sehat-sehat ya, Mami. Sabar, Mami. Ibu itu harus selalu lebih kuat lagi ketika apalagi anak-anak sedang menghadapi masalah. Saya tanya coba. Dan kalian-kalian juga yang suka membuli, semoga ini gak terjadi sama kalian. Karena liter apa yang kalian pakai untuk membuli orang, itu juga liter yang akan datang di satu saat untuk kalian semua. Jadi saya cuma bilang sama kalian, selamat nanti kalian menikmati. Kalian mungkin pun kalian masih muda, kalian pun akan menjadi seorang ibu, seorang nenek dari cucu. Nah, kalian hadapilah kenyataan hidup apa sesungguhnya. Baik. Pada saat lebaran itu kan, berarti kan kalau dibilang masalah bagaimana kehidupan saling menghormati ya, begitu. Jadi ya pada waktu itu dia sempat speak up ya karena emang gaya bicaranya yang emang terlalu tinggi gitu kan. Seakan-akan kelihatan kayak dilebih-lebihkan. Sorry nih kalau aku salah ya teman-teman. Jadi itu dia yang membuat kayak netizen itu nggak percaya dengan mamanya Virgon atau Eva Manurung ini teman-teman. Nah kalau kita lihat pun bahkan masih ada jejak digital komentarnya. Dari mimik wajahnya saja sudah bisa menjelaskan ya. Artinya tidak percaya gitu. Sepemikiran soalnya mertuaku gitu juga. Nah gitu kan. Jadi kayak ini jangan mertua yang emang maunya disayang-sayang terus gitu. Akhirnya dia dulu sempat mendapat hujatan. Tapi sekarang begitu melihat kelakuannya Inara Rusli, kita lihat komentar-komentarnya berubah nih. Ini kayak doanya ibunya Virgon dijabah deh. Berarti selama ini tertipu dengan Inara. Setelah 2 tahun seorang ibu berhasil membuktikannya ucapannya gitu. Sekarang akhirnya berbelok ya ke Inara. Next. Itu dapat infonya dari siapa, Bang? Nonton ini di media, di TikTok. Saya lagi tiduran, saya putar-putar gitu. Siapa ini? Gitu kan. Saya lihat, ini siapa lagi nih cewek? Ini kayaknya hoax atau mungkin mau naikin rating atau apa. Itu pikiran saya kayak begitu. Okay. Tapi begitu saya lihat pada laporan, saya coba telepon teman saya. Itu bener nggak? Tolong dong dicek. Itu laporan bener apa enggak? Gitu loh. Ternyata bener tapi belum diproses. Maaf teman, maksudnya teman apa? Teman saya adalah Kepolisian Apakah guys. dengan memberikan pertanyaan tersebut jawabannya adalah jawaban yang valid bahwa memang sudah ada pelaporan? iya, Berarti teman yang berada di institusi misalnya? ya betul. Oke. Nah, setelah itu siapa dari pihak keluarga Mami yang Mami coba hubungi untuk bertanya tentang kebenaran atau dari kasus ini sendiri? Feby, Anak Mami yang cewek. yang cewek ya. Apa respon Feby? Not we are the business that. Jadi dia bilang katanya terserah mereka, terserah dia. Yang jelas cucu Mami aja selamatin. Anak-anak diselamatin. Secara mentalnya ya, Mam. Kamu bayangin nggak kalau dia di sekolah? Terus namanya orang tua ada aja yang comel kan, mungkin bercerita. Itu kan mamanya si Anu tuh yang lagi begini gini. Gimana tuh rasanya? Beban mental apa tuh anak? Ya, tapi kita berharap itu tidak terjadi karena itu hanya kekhawatiran Ya, belum terjadi. Ya. Betul. Tapi kan namanya orang tua itu Ya, wajar. selalu dari jauh-jauh khawatir itu biasa. Iya. Klarifikasi kakaknya dan ibu Virgon tentang keadaan yang dilakukan Inara Rusli. Wow. Ada salah, terus kepalanya diceng. Saya yang Itu termasuk sekuat tenaga ya? Saya yang ngeliat Gitu. dia dengan ujungnya ini kok, wah, habis itu dia angkat anaknya karena nggak mau makan. Nggak mau makan. Kalau kita seorang ibu, Kaget kan? anak kita nggak mau makan, harus kita tanya, kenapa nak? Coba lihat mulutnya. Apakah sariawan? Apakah apa? Kan begitu kalau Jadi Mama ngeliat langsung? Saya di situ. Dia angkat, kemudian dilempar itu udah di situ. Saya tuh udah kaca sama pintu gini. Di sini ada meja makan. Kok gini? Sampai gitu. Hanya sekali? Itu saya teriak sampai kayak begitu. Virgon dari studio di atas di lantai 3 lari ke bawah. Ada apa gitu. Aku bilang, lihat istrimu ini. Aku bilang, kok begitu sih ngajar anak? Udah biarin aja Mi, itu anak lihat. Kalau ada apa-apa ntar dia ada apa-apa juga sama gua. Dan itu terjadi bukan hanya kepada putrinya yang pertama ya, Mam? Itu yang anak kedua kedua juga kena.
Kalau si Starla rambutnya dijenggut gini, ini seret. Jadi kalian lihat kemasannya tuh Masa sih? keren banget, kayak yang pegang kunci kerajaan surga. Tapi kalau kalian di belakang lihat perilakunya, serem saya kasih tahu. Saya bukan mau ngejelek-jelekin, enggak. Oh masa sih sampai segitunya? Enggak, soalnya ngeliat backgroundnya Inara kayaknya nggak kayak gitu sih. Ini aku baru nonton ya soalnya. Masa kalian percaya guys ya? Yuk kita tanya ke netizen, percaya nggak? Oh pantes pasang CCTV bapaknya buat ngawasin anak-anak. Maaf ya bu, dulu nggak percaya. Setelah lihat chat Inara ke Mawar, jadi percaya omongan ibunya Virgon. Jadi percaya kalau Inara sekarang galak banget. Tapi kata Insanul Fahmi, dia suka Inara karena kelembutannya gitu ya. Tapi di sini Eva Manurung bilangnya galak kali. Ini bingung aku. Mami Virgon komentar apa untuk kasus ini? Dia no komen. Dia ngomong, Mami kalau dipanggil station apapun, no. Itu urusan dia. Jangan berkomentar yang aneh-aneh, jangan itu urusan dia. Dia kan bukan ini lagi. Cuman yang kita perlu nasihatin anak-anak. Anak-anak sekarang di mana? Di rumah Virgon. Inaranya emang gimana? Waduh, saya kurang tahu ya. Ngumpet kali. Sejak kapan anak-anak bareng sama Virgon? Sejak berita ini, Mom? Oh, besokannya. Udah ada kabar belum? Kapan Inara akan menjemput anak-anak? Nggak tahu. Kalau misalkan dijemput boleh Mami? Mungkin saat ini belum kondisi yang dikasih, belum seperti dikasih kayaknya. Apa yang ingin disampaikan untuk perempuan di luar sana? Perempuan-perempuan sedunia dengarkan, ya. Kalau kita sudah pernah tersakiti oleh hal yang sama, hendaknya jangan diaplikasikan lagi kepada orang lain. Kenapa? Sakit yang kita rasakan itu sama juga kita kasih sama orang, kita pindahin, ya kan? Nah, terus kalau orang sedang merasakan hal yang menyakitkan, yang dibully orang banyak, jangan suka menghakimi. Sebab penghakiman adalah milik yang di atas. Ingat ya, liter apa yang kau pakai untuk menghakimi orang, maka liter itu juga yang datang menghakimi kamu di suatu hari. Pesan untuk Inara Rusli? Sebenarnya mungkin kamu tahu ya, dari dulu Mami itu sayang sama kamu kayak anak sendiri. Penuh dengan nasihat, ya kan? Banyak kesalahan yang kamu bikin, tapi saya nggak kasar. Saya panggil dan saya bicara baik-baik sama kamu. Sini kamu duduk. Seperti ini tidak boleh, ini nggak boleh. Makanya saya selalu bilang, ya kemarin tuh, kamu 5 kali nikah lagi nggak bakalan dapat mertua kayak saya. Jadi hendaklah kalian, perempuan-perempuan yang ada seluruh Indonesia, jangan pernah mengambil suami orang. Pedes guys, pedes banget. Jangan pernah mengambil suami orang, gitu ya. Ya itu aja sih sebenarnya ya, jejak digital Eva Manurung yang bisa aku tampilkan sesimpel ini aja. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan omongan Eva Manurung yang pada waktu itu? Ya, aku pengen denger pendapat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, atau ada kesalahan ekspresi aku so sorry guys. Aku minta maaf sekali lagi. Dan balik lagi, info yang aku dapat ini semua dapat dari sosial media internet ya, yang berarti aku juga bisa ada melakukan kesalahan. Silahkan dicari lagi faktanya lebih dalam lagi. See you guys. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang lagi viral. See you. Goodbye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.